Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Diana Gustriani. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal yang ada di buku Akuntansi Biaya karya Agus Purwaji edisi kedua, bab 4, soalnya adalah 4.3. Kita bisa baca dahulu soalnya. Di sini PT Mahesa Putra merupakan perusahaan yang memproduksi berbagai jenis kornet dengan bahan baku dasar dari daging sapi. Proses produksi dimulai dari departemen penggilingan, kemudian ke departemen pencampuran, dan selanjutnya tahapan terakhir adalah departemen pengalengan. Kemudian dalam sistem perhitungan biaya, perusahaan menggunakan sistem perhitungan biaya berdasarkan proses. Berikut merupakan informasi terkait operasional departemen pencampuran dan departemen pengalengan di bulan April 2010. Baik, jadi teman-teman perlu memperhatikan bahwa di sini ada 3 departemen. Yang pertama penggilingan, kedua pencampuran, dan 3 pengalengan. Dan yang diminta di sini untuk membuat laporan biaya pokok produksi dan juga ayat jurnalnya hanya di departemen kedua dan ketiga. Dan juga untuk video kali ini akan dibahas departemen pencampuran saja. Untuk departemen pengalengan akan dibahas di video selanjutnya. Di sini teman-teman dapat baca dahulu untuk keterangannya serta informasi dari masing-masing departemen pencampuran serta departemen pengalengan. Ada jumlah unit produk yang diterima dari departemen sebelumnya, kemudian jumlah unit produk yang ditransfer ke departemen selanjutnya, kemudian jumlah unit produk yang ditransfer ke gudang produk jadi, serta ada jumlah unit produk dalam proses akhir dari masing-masing departemen pencampuran dan pengalengan serta biaya-biaya yang terjadi. Di sini kita bisa langsung baca saja pertanyaannya. Yang pertama, buat laporan biaya pokok produksi di Departemen Pencampuran dan Departemen Pengalengan untuk bulan April 2010. Yang kedua, kita diminta untuk membuat ayat jurnal. Baik, di sini kita akan langsung coba untuk membuat laporan biaya pokok produksinya. Yang pertama, teman-teman bisa mencatatkan nama perusahaan terlebih dahulu, yaitu PT Mahesa Putra. Kemudian yang kedua, nama dari formnya, laporan biaya pokok produksi. Kemudian departemen pencampuran, ini keterangan departemen mana yang sedang kita buatkan, kita susunkan laporan biaya produksinya, biaya pokok produksinya, kemudian periode yang berakhir pada tanggal 30 April 2010. Dalam laporan biaya pokok produksi dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama schedule produksi, yang kedua pembebanan biaya, serta yang ketiga adalah pertanggungjawaban biaya. Di sini kita akan langsung mulai saja membuat schedule produksi yang terlebih dahulu. Yang pertama, produk masuk proses sebesar 30.000 kaleng. Kita mengikuti informasi yang tertera pada tabel soal. Kemudian, produk jadi yang ditransfer ke departemen pengalengan sebesar 25.000. Dan kemudian di sini produk dalam prosesnya sebesar 5.000 kaleng. Total dari produk jadi yang ditransfer ke departemen selanjutnya serta produk dalam proses, hasilnya harus sesuai dengan produk masuk proses. Di sini sebesar 30.000 kaleng, sesuai dengan produk yang masuk ke proses. Kemudian di sini kita tambahkan keterangan untuk produk dalam prosesnya, biaya bahannya sudah 100% terserap, kemudian BTKL atau biaya tenaga kerja langsungnya baru 70% dan BOP-nya baru 70%. Keterangan ini juga mengikuti informasi pada soal di sini, teman-teman. Kemudian selanjutnya kita beralih ke pembebanan biaya. Kita buatkan tabel yang berisikan kolom elemen biaya, kemudian kolom total biaya, kolom unit ekuivalen, serta biaya per unit. Untuk elemen biaya, kita input yang pertama adalah PDP, Departemen Penggilingan, ke Departemen Pencampuran. Yang maksudnya adalah biaya dari Departemen Penggilingan yang ditransfer ke Departemen Pencampuran. Departemen pertama adalah Departemen Penggilingan. Yang kita susun sekarang adalah Departemen kedua, yaitu Departemen Pencampuran. Saldonya bisa dilihat dari informasi biaya-biaya di sini, teman-teman. 239 juta rupiah. Kemudian selanjutnya, biaya bahan, biaya tenaga kerja langsung, serta BOP. Kita juga bisa input dari keterangan pada informasi biaya-biaya di kolom Departemen Pencampuran. Kemudian kita jumlahkan total biayanya adalah 351.330.000 rupiah. Kemudian selanjutnya kita menghitung unit ekuivalen. Di sini untuk PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran, kita bisa hitung yaitu 25.000 ditambah 5.000. Di sini karena dianggap biaya dari Departemen Penggilingan atau departemen sebelumnya itu sudah terserap semua di sini. Berarti unit ekuivalennya adalah 30.000 rupiah. 30.000 kaleng, teman-teman.
30.000 kaleng. Kemudian di sini biaya bahan juga sudah terserap semua. Bisa teman-teman lihat di schedule produksi, biaya bahan sudah 100%, maka 25.000 kaleng ditambah 5.000 kaleng, dan unit ekuivalennya sebesar 30.000 kaleng. Kemudian untuk biaya tenaga kerja langsung di sini, untuk produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengalengan sudah 25.000. Kemudian produk dalam prosesnya 5.000. Namun untuk BTKL dan BOP 70%, teman-teman. Maka karena di sini sedang kita hitung unit ekuivalen untuk BTKL dan BOP, bagian 5.000 atau unit dalam produk dalam proses, ini kita kalikan dengan 70%. Maka hasil dari unit ekuivalennya adalah 25.000 kaleng ditambah 5.000 dikalikan dengan 70%. Ya, hasilnya 28.500. Kemudian kita bisa hitung biaya per unit dengan cara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Untuk PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran, biaya per unitnya adalah 7.900 sekian. Kemudian untuk biaya bahan, biaya per unitnya adalah 1.195 rupiah. Biaya tenaga kerja langsung sebesar 1.677,19 rupiah dan BOP-nya sebesar 1.006,32 rupiah. Dan di sini total biaya per unitnya sebesar 11.845,18 rupiah. Selanjutnya kita beralih ke pertanggungjawaban biaya. Di sini untuk pertanggungjawaban biaya kita bagi dua, yaitu produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan serta produk yang masih dalam proses di sini, teman-teman. Kemudian kita perlu rincikan dari masing-masing produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan maupun produk yang masih dalam proses. Untuk yang pertama, kita bisa sesuaikan atau kita salin dari elemen-elemen biaya yang ada pada poin 2, yaitu pembebanan biaya. Dari PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran, biaya bahan, BTKL, dan BOP. Itu juga untuk produk dalam proses. Untuk produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan, kita perlu mencatat jumlah unitnya, yaitu di sini 25.000 kaleng, teman-teman, sesuai dengan schedule produksi. Kemudian selanjutnya semuanya 25.000 kaleng karena memang keterangan yang 70% itu hanya untuk BTKL dan BOP pada produk dalam proses. Jadi untuk produk jadi yang ditransfer ke Departemen Pengalengan itu langsung 25.000. 25.000 kaleng penuh. Kemudian kita kalikan dengan biaya per unit yang tadi sudah kita hitung di pembebanan biaya. Kemudian kita kalikan 25.000 kaleng dengan biaya per unit. Begitu seterusnya dari PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran sampai BOP di sini, teman-teman. Kemudian kita jumlahkan. Untuk produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan, total pertanggungjawaban biayanya adalah 296.129.385,96 rupiah. Selanjutnya untuk produk dalam proses, dari PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran sampai BOP, kita bisa catat dahulu untuk unitnya. Untuk PDP dan departemen sebelumnya ke Departemen Pencampuran itu 5.000 kaleng. Kemudian untuk biaya bahannya 5.000 kaleng. Namun untuk BTKL dan BOP ini masih 70% terserap. Maka dari itu kita kalikan 5.000 kaleng dengan 70%. Kemudian di sini kita sertakan biaya per unit dan kita kalikan. 5.000 kaleng dikalikan dengan biaya per unit. Kemudian juga biaya bahan sama caranya. Dan BTKL dan BOP pun sama, hanya saja dikalikan dengan 70%. Seperti itu. Kemudian kita jumlahkan. Di sini adalah jumlah pertanggungjawaban biaya dari produk dalam proses. Totalnya adalah 55.200.614,04 rupiah. Kemudian kita jumlahkan total biaya dari produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan dan produk dalam proses. Di sini totalnya adalah 351.330.000 rupiah. Teman-teman perlu perhatikan, total biaya yang ada di pertanggungjawaban biaya ini harus sama dengan total biaya yang ada di poin kedua pada saat pembebanan biaya. Jika sudah sama, berarti perhitungannya sudah benar. Kemudian selanjutnya kita akan membuat jurnal. Di sini, seperti biasa, kita catatkan dahulu untuk nama perusahaan, yaitu PT Mahesa Putra. Kemudian nama format jurnal umum serta periodenya April 2010. Kemudian untuk tanggalnya di sini
kita catatkan di akhir bulan saja, karena di sini tidak ada keterangan untuk tanggalnya. Kita buat di April tanggal 30. Kemudian yang pertama yang harus kita catat adalah pemakaian bahan di Departemen Pencampuran. Akunnya adalah PDP BBB, kita beri keterangan Departemen Pencampuran pada persediaan bahan. Saldonya adalah 35.850.000 sesuai dengan yang ada di sini pada soal, teman-teman. Kemudian selanjutnya yang kedua, pembebanan gaji di Departemen Pencampuran. PDP BTKL Departemen Pencampuran pada biaya gaji dan upah sebesar Rp47.800.000. Kemudian selanjutnya pembebanan BOP di Departemen Pencampuran. PDP BOP Departemen Pencampuran pada BOP applied sebesar Rp28.680.000 di sini, teman-teman. Saldonya sama dengan total biaya BOP di pembebanan biaya. Selanjutnya, kita perlu mencatat produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan serta persediaan produk dalam proses di Departemen Pencampuran. Sini kita buat dahulu produk yang produk yang ditransfer ke Departemen Pengalengan. Akunnya adalah PDP Departemen Pencampuran ke Departemen Pengalengan. Kemudian saldonya adalah penjumlahan. Jumlah dari PDP yang sebelumnya sudah kita catat. Di sini ada PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran, kemudian PDP BBB Departemen Pencampuran, PDP BTKL Departemen Pencampuran, dan PDP BOP Departemen Pencampuran. Untuk saldonya dari masing-masing ini kita lihat pada pertanggungjawaban biaya. Di sini 199 juta sekian untuk PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran. Begitu pula dengan PDP BBB, BTKL, dan BOP. Seperti ini. Dan selanjutnya untuk produk dalam proses di Departemen Pencampuran, kita juga menggunakan saldo yang ada di pertanggungjawaban biaya. Untuk akunnya di bagian debit, persediaan produk dalam proses Departemen Pencampuran, keterangannya. Kemudian untuk kreditnya adalah akun-akun PDP seperti sebelumnya. Dari PDP Departemen Penggilingan ke Departemen Pencampuran sampai PDP BOP. Sini saldonya kita menggunakan yang ada di produk dalam proses pada pertanggungjawaban biaya. Begitu pula dengan BBB, BTKL, dan BOP. Seperti ini. Totalnya ada Rp55.200.614,04. Baik, sekian video Mentari pada kesempatan kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman semua. Sampai jumpa di video Mentari selanjutnya.